Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Mari kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Dalam perjalanan hidup kita akan berjumpa banyak persoalan dan pergumulan serta bahaya. Tuhan mengajarkan kita dalam hidup ini untuk berani menghadapi kenyataan hidup. Berani melakukan kebenaran di saat kita menyaksikan ketidakbenaran dan terjadi tidaklah mudah. Tak jarang kita dihadapkan dengan risiko buruk yang justru menimpa diri kita. Namun, hidup orang-orang beriman dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dalam kegelapan, bertindak benar di tengah ketidakadilan. Sekalipun ada harga bayar yang harus ditanggung, namun kita percaya Tuhan sanggup melepaskan, menolong, melindungi, dan memberkati kita. Karena Tuhan Maha Kuasa dan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama, berapa banyak kesempatan yang telah kita lewatkan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain? Mungkin itu terjadi karena kita memiliki banyak pertimbangan manusiawi yang keliru. Jika Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita, apa yang telah kita lakukan? Mari kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini, baik sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia.
kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Biarlah lewat ibadah ini kami menghayati akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkaulah Gembala yang baik, memanggil kami untuk selalu dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Sang Gembala Agung, dan semakin mempercayakan hidup kami ke tangan Sang Gembala. Kami akan bermazmur seperti Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan, peliharalah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga lepas keluarga. Agar kami hanya menaruh harapan kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8 secara responsoria. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. sekiranya hidupku tentu, Untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.
Jemaat Kristus yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Di malam yang indah ini, kembali kami umat-Mu berkumpul di tengah keluarga dan persekutuan untuk beribadah kepada Tuhan dalam kesukaan. Oleh karena karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan diberitakan. Dan oleh karena itu berikan kepada kami kasih karunia untuk dapat mendengar dengan baik, memahami kehendak-Mu, dan menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan dari Alkitab Ester 4 ayat 10 sampai 17. Ester 4 ayat 10 sampai 17, demikian. Akan tetapi Ester menyuruh Hattah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Jemaat Kristus yang terkasih, sangat sering kita dengar ungkapan karena pengalaman hidup bahwa hidup ini sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan pasti ada resiko. Inilah yang menjadi tema kita di malam hari ini. Setiap pilihan ada risiko. Akhir-akhir ini kita mendengar berita dari Swiss bahwa anak seorang pejabat Kang Ridwan Kamil hanyut terbawa arus di sungai Are, Swiss. Bahwa kita dengar anak kekasih Ariel ditantang oleh temannya apakah dia berani berenang tanpa memakai pelampung. Dan akhirnya dia berenang dan pada saat itu arus begitu deras dan dia pun hanyut terbawa air. Cerita lengkapnya kita tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Tetapi sekelumit yang kita dengar dalam pemberitaan kurang lebih seperti itu. Ada keputusan yang dia ambil. Mungkin juga menolong saudaranya sehingga ia turun untuk membantu. Tetapi keputusan yang baik ini ternyata beresiko terhadap nyawanya. Nah, saudara-saudaraku, itu hal yang bisa terjadi. Dan apalagi ketika kita memilih mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah dan berbeda dengan pendapat banyak orang. Pastilah pilihan keputusan itu tidak populer dan bisa membuat resiko yang sangat berat yang harus kita hadapi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bacaan kita di malam hari ini menceritakan tentang Esther, Mordekai, dan juga orang-orang Yahudi yang berada tinggal di 127 wilayah kerajaan Ahasveros. Dan ini wilayah yang sangat luas dari India sampai Ethiopia. Dan khususnya permintaan Mordekai kepada Esther untuk menghadap dan mendapatkan pengasihan raja mengandung resiko yang sangat berat. Bila pilihan Esther diputuskan memenuhi permintaan Mordekai. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita ini mencatat antara Esther dan Mordekai berdialog dengan perantaran Hattach, seorang sida yang melayani Esther. Diceritakan bahwa semua orang Yahudi di wilayah pemerintahan kerajaan Ahasveros akan dibunuh. Ini dikarenakan perbuatan Mordekai yang tidak bersedia berlutut dan sujud di depan Haman sebagai petinggi di istana. Mungkin Haman tidak mau, mungkin Mordekai tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman karena dia tahu, dia yakin bahwa yang patut disembah hanya Allah, Yahweh. Oleh karena itu ketika dia diminta untuk berlutut dan sujud di hadapan Haman, dia menolak. Sekalipun saudara-saudara,
para pegawai di istana sudah menegur dan mengingatkannya. Dan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, sangat panas hatinya. Tetapi dia menganggap dirinya hina kalau dia hanya menghukum Mordekai saja. Dan karena itu dia berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk memunahkan bukan saja Mordekai, tetapi seluruh orang Yahudi yang tinggal di wilayah kerajaan Ahasweros. Niat jahat Haman ini mendapat restu dari raja. Berita ini menjadi viral ke seluruh wilayah kerajaan karena disebarkan dengan surat perintah membunuh semua orang Yahudi atas nama Raja Ahasweros. Dan semua orang Yahudi ketika mendengar dan membaca surat atas nama raja itu, mereka menjadi sangat sedih dan berkabung. Itu bisa kita mengerti karena sudah final atas nama raja diperintahkan untuk membunuh mereka. Jemaat Kristus yang terkasih, tentu saja terutama Mordekai sangat sedih ketika mendengar berita dan membaca surat yang berisi perintah memunahkan semua orang Yahudi dikeluarkan dan dikirimkan ke semua pejabat di wilayah masing-masing. Yang dia tahu pasti hal itu akibatnya hal itu diakibatkan dia tidak menghormati Haman. Seperti ayat 1 dikatakan, bacaan kita, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan sedih atau dengan pedih. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu, Mordekai berjalan menuju sampai di depan pintu gerbang istana. Yang sesungguhnya tempat itu dilarang datang orang dengan memakai kain kabung. Juga di mana saja titah dan undang-undang raja itu telah disampaikan di wilayah kerajaan di mana ada orang-orang Yahudi tinggal, terjadi perkabungan besar. Ayat 3 katakan, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidur mereka. Nah, saudara-saudaraku, ketika dayang-dayang dan sida-sida memberitahukan kepada Ester tentang kondisi Mordekai dan semua orang Yahudi yang sangat berkabung, maka Ester pun sangat risau hatinya, gelisah hatinya. Dan dia memberikan pakaian kepada Mordekai dan dia melepaskan kain kabungnya. Agar dia melepaskan kain kabungnya, tetapi Mordekai tidak mau. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengan demikian Ester memerintahkan Hatta pelayannya untuk menjumpai Mordekai dan menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dengan Mordekai. Dan Mordekai pun menceritakan semua yang terjadi kepada Hatta, segala yang dialami, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Dan salinan surat undang-undang yang dikeluarkan Haman atas nama raja diberikan kepada Hatta supaya
diperlihatkan kepada Ester. Mordekai juga menyampaikan pesan kepada Ester agar menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsa Yahudi di hadapan baginda raja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mendengar hal itu Ester pun menjawab kepada Mordekai melalui Hatta bahwa semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup. Dan aku, kata Ester, sudah 30 hari, berarti sebulan kurang lebih, tidak dipanggil menghadap raja. Nah, saudara-saudara, ketika Mordekai mendengar apa yang dipesankan Ester, maka dia menyampaikan jawaban kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab, nah ini dia, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lainnya. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara-saudaraku, hal yang menarik ini. Memang di dalam kitab Ester tidak ada kata Tuhan satu kali pun yang ditulis. Tidak ada. Dan kitab ini memang sangat unik. Tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Yahweh dalam kitab Ester ini. Tetapi jawaban Mordekai kepada Ester menggambarkan sesuatu yang diyakini, yang diimani oleh Mordekai. Bahwa bila Ester sebagai orang Yahudi yang berada di istana, yang menjadi istri raja, tidak bertindak untuk menolong orang Yahudi, maka Mordekai yakin bahwa bagi orang Yahudi akan datang penolong yang akan membebaskan mereka. Dan resikonya Ester dan seluruh keluarganya yang ada di istana bisa mati oleh karena perbuatan Allah yang dahsyat itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, setelah dia mendengar perkataan Mordekai yang mengingatkan dia, yang menegur dia untuk menyadari apa yang menjadi hal menakutkan dia untuk menghadap raja, Ester menjadi sadar. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, ia mengatakan kepada Mordekai lewat Hatta, semua orang Yahudi di benteng Susan diminta berpuasa 3 hari lamanya. Baik malam maupun siang tidak boleh makan. Dan puasa itu dilakukan untuk supaya Ester bisa menghadap raja. Dan Ester katakan dia dan dayang-dayangnya pun akan berpuasa. Dan ketika Ester menghadap raja tanpa dipanggil, dia sudah siap apapun resiko yang akan dia tanggung. Kalaupun dia harus mati, biarlah dia mati.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Mordekai mendengar pesan Ester kepadanya, maka Mordekai berbuat tepat seperti yang Ester sampaikan. Karena dia yakin dengan berpuasa bersama semua orang Yahudi, Ester dan dayang-dayangnya menunjukkan bahwa Ester mengajak Mordekai dan semua orang Yahudi memohon dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan. Agar ketika dia menghadap raja, raja akan menunjukkan belas kasihannya atau karunia-Nya. Pilihan Ester mengikuti permintaan Mordekai dikerjakan dengan sikap iman yang sungguh kepada Tuhan. Dengan berpuasa membuat resiko besar yang harus ditanggung oleh Ester, yakni mati, jadi terluput karena kuasa Tuhan yang bekerja melindungi Ester dan membebaskan Mordekai serta semua orang Yahudi dari kebinasaan. Wow, luar biasa. Pilihan tepat yang diambil Ester. Sangat beresiko di hadapan raja atau manusia, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya meluputkan dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita dalam ibadah ini menyampaikan pesan yang sangat indah dan penting untuk hidup beriman kita. Dan pembelajaran yang baik dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Karena apa? Karena setiap keputusan, pilihan yang kita ambil, pasti di dalamnya ada resiko yang harus kita tanggung. Dan oleh karena itu kita belajar dari Mordekai dan Ester ketika mereka mengambil keputusan-keputusan penting di saat-saat yang genting. Saudaraku, dalam hidup ini kita diperhadapkan pada pilihan untuk memutuskan yang terbaik menurut kehendak Allah. Kita tidak bisa memilih pilihan yang lain di luar dari kehendak Tuhan. Karena kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi milik kesayangannya. Seperti yang dilakukan oleh Ester ketika dia mendengar nasihat atau teguran atau saran yang keras dari Mordekai untuk menghadap raja dan mendapatkan belas kasihannya. Resikonya tinggi karena siapapun termasuk Ester tidak dapat menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja sendiri. Tetapi Ester percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Dan dia melibatkan Tuhan dalam keputusan itu. Mereka semua bertekun. Mereka berdoa. Mereka berpuasa. Agar Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu terjadi. Itulah mujizat. Resiko yang sangat berat. Tetapi kalau kita ambil keputusan dan memilih itu di dalam ketaatan kepada kehendak Allah, maka di dalamnya bukan kita yang melakukannya, tetapi tangan kasih Tuhan yang mengerjakan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang kedua, saudara-saudaraku, dalam menentukan pilihan di luar kehendak Tuhan biasanya kita kompromi dengan dunia. Dan dunia berkawan dengan kita. Tantangan, hambatan bisa hilang. Di awal kelihatan mudah dan menyenangkan. Tetapi lama-kelamaan akan menggiring kita menuju kebinasaan. Sebaliknya, saudara-saudara, tidak jarang ketika kita menetapkan dan memilih keputusan tindakan yang kita ambil seturut kehendak Tuhan, di awal banyak sekali tantangan,
banyak sekali hambatan dan sangat berat beban yang harus kita pikul. Tetapi ketika kita percaya, kita bertekun dalam doa, maka akan kita lihat hasil dari pergumulan, hasil dari ketekunan, hasil dari sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengerjakan bagiannya. Maka kita akan melihat karya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Apa yang terjadi dengan banyak orang yang ikut jalan Tuhan, betul-betul diperhadapkan pada tantangan. Pilihan-pilihan yang berisiko. Tapi apa yang terjadi, hasil yang mereka dapatkan, mereka semua melihat perbuatan Allah yang besar. Sebagaimana Esther rela mengorbankan dirinya, akhirnya menyelamatkan Mordekai dan semua orang Yahudi, demikian juga dirinya dan keluarganya. Itu juga yang Yesus lakukan. Memilih tetap taat kepada kehendak Bapanya. Rela mati di kayu salib. Dan dia bangkit, bahkan naik ke sorga, berdaulat, bertahta, memimpin dunia ini di dalam rencana dan kehendak Allah. Melewati saat-saat yang berat. Tetapi membawa perubahan kehidupan, keajaiban, mujizat yang tidak mungkin manusia sendiri kerjakan. Hanya tangan Tuhanlah yang dapat melakukannya. Saudara-saudaraku, dan yang ketiga adalah dalam ibadah keluarga ini kita mengawali pembukaan bulan Pelkas GPIB. Banyak keputusan pilihan yang beresiko tinggi yang telah diambil oleh gereja ini dan dikerjakan untuk membuka pos-pos pelayanan di pedalaman. Bukan hanya medannya yang berat, seperti daratannya, jalan-jalannya yang tidak beraspal, jalan-jalannya yang berlumpur, kalau panas terik semua debu naik, kalau hujan dia menjadi sangat sulit karena becek yang berat. Dan juga melewati sungai, melewati lautan, ada binatang buas, serta penduduk asli yang masih primitif, yang percaya kepada dewa-dewa, menyembah binatang, menyembah pohon, dan mereka bisa berkompromi juga dengan iblis dan seterusnya. Dan bukan hanya hal itu saja, gereja juga membutuhkan dana yang cukup besar untuk membuka ladang Tuhan di pedalaman-pedalaman itu yang harus gereja ini tanggung. Tetapi sekali lagi kita lihat tangan kasih Tuhan turut bekerja di dalamnya. Sekarang kurang lebih 300 lebih pos Pelkes kita. Dan sudah berapa banyak pos Pelkes itu dilembagakan menjadi jemaat mandiri. Itu berada di pedalaman. Dan dengan medan yang sangat berat sampai kini. Bahkan sekali dengan adanya kuasa Tuhan yang dahsyat, pekerja-pekerjanya pun para pendeta muda-muda siap bertempur, berkorban, menyerahkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga ladang-ladang Tuhan itu terbuka luas. Itu luar biasa. Dan sekarang kita merayakannya. Bulan Pelkes ini selama sepanjang di bulan Juni ini. Supaya kita ingat bahwa gereja GPIB itu bukan hanya ada di kota. Tetapi juga menjalankan misi Allah sampai ke pelosok-pelosok bumi persada Indonesia ini. Mari kita bersama doakan, mari bersama kita dukung,
Sehingga keputusan yang beresiko tinggi ini menghasilkan buah-buah karya nyata, perbuatan Allah yang ajaib di dalamnya. Dan semua kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Luar biasa. Dan yang terakhir, yang keempat. Hari ini juga kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih bakal calon diaken dan penatua. Dari awal kita semua sudah bergumul di dalam Tuhan untuk menjalankan proses pemilihan ini sesuai dengan ketentuan, aturan yang sudah ditetapkan dan menerapkannya secara baik, benar, dan adil. Tidak mudah, saudara-saudara, karena panitia harus mengambil pilihan keputusan yang sulit, yang tidak populer, karena mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang biasanya berlawanan dengan kehendak kita manusia, sehingga menimbulkan resiko bahwa bisa terjadi banyak orang yang tidak senang. Tetapi saudara-saudaraku, percayalah, bila kita sungguh-sungguh melakukan di dalam takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan keluar dari niat hati yang tulus, jujur, maka kita akan melihat di dalamnya karya Tuhan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Bukit More, dan juga di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB lainnya yang sama-sama sedang berproses. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan ini semua demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan ladang Tuhan mendapat penggarap atau pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar siap memberi diri, berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah segala kesibukannya, di tengah keluarganya, di tengah pekerjaannya, di tengah bisnis dan semua yang dia geluti. Dia masih mau memberi dirinya sebagai ekspresi syukur kepada Tuhan. Ini tidak mudah. Berat pergumulannya. Tetapi ketika kita bertekun, maka hasilnya akan sangat baik. Dan Tuhan sebagai pemilik ladang itu akan bersuka cita karena kita melakukan hal yang Dia berkenan dan menghasilkan buah-buah kebaikan, kemajuan, dan perkembangan yang pesat bagi jemaat Tuhan ini. Selamat saudara-saudaraku menjalani bulan Pelkes di bulan Juni ini, dan terus kita berproses dengan baik apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Maka semua kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat sebagai perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di tengah kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi ini. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat
mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami kepastian berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Itu adalah hidup kami, bukan pilihan, tetapi yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan sebagai orang-orang yang menerima keselamatan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan tamu jemaat yang beribadah pada saat ini. Tuhan berkati agar kesukacitaan ibadah, kebenaran firman-Mu memberikan kepada kami penguatan, penghiburan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa juga untuk panitia pemilihan diaken penatua periode 2022-2027. Kami bersyukur bahwa hari ini telah terlaksana pemungutan suara pemilihan tahap 1 bakal calon diaken penatua 2022-2027. Bahkan saat ini sejenak berhenti beribadah panitia dan selanjutnya sesudah ibadah akan terus menghitung suara-suara yang sudah diberikan dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada seluruh jemaat yang sudah ambil bagian di dalamnya, sehingga proses pemilihan tahap 1 sudah berjalan dan sertai penghitungan suara dari awal sampai selesai dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon berkat penyertaan Tuhan kepada seluruh panitia yang berproses sampai di bulan Oktober nanti. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang daripada-Mu. Kepadamu Tuhan, kami berserah penuh.
Pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan kami serahkan juga kepada Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pimpinan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh para menteri, kabinet yang ada dan seluruh staf pimpinan di instansi-instansi pemerintah yang menjalankan keputusan-keputusan penting demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Khususnya dalam mempersiapkan Pilpres 2024 agar aparat keamanan siap siaga untuk menjaga keamanan, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon campur tangan Tuhan. Demikian juga ketika pemerintah melaksanakan pencegahan tingkat penyebaran COVID yang sudah melandai sampai tuntas dengan melakukan perawatan dan pengobatan bagi pasien yang terinfeksi dan vaksinasi yang masih harus dikerjakan kepada anak bangsa yang belum mendapatkan vaksin. Kami menyerahkan. Demikian juga tim dokter dan perawat yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat umat-Mu yang sedang dalam perawatan sakit, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat dan tamu jemaat yang dalam pemulihan, Saudara Rusel Rasamahu, Ibu Since Luming Kewas, Ibu Lolong Walangitang, Ibu Reta Rompas, Ibu Elisabeth Roreh, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Meiti Swaisai, Ibu Rusliana Sihaan, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Juliana Tung, Ibu Mais Kesujadi, Saudara Henry Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Bapak Max Sariwating, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Marilao, Bapak Joni Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Sihaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Bapak Bartolens Adutai, Ibu Fedelina Kennedy, Bapak Roni Tuheteru, Bapak Yopi Abimayu, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Amijoyo, Saudara Sabrina Viole, Tuhan memberikan karunia kesembuhan kepada mereka. Demikian juga keluarga Suot Oroh yang berduka cita, hiburkanlah mereka dengan penghiburan-Mu yang sejati, agar mereka dapat melanjutkan kehidupan dalam duka cita yang sedang mereka rasakan dan alami. Bapak Yance Suot, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, agar terus ada di hadapan-Mu dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa para lansia Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati opa oma kami, agar mereka berbahagia, mereka bersuka cita, mereka mengalami damai sejahtera, hidup bersama-sama dengan anak, menantu, cucu-cucu yang sangat memperhatikan mereka, yang sangat mengasihi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk presbiter, pendeta,
Diaken Penatua. Kami juga berdoa untuk PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, koordinator sektor, bahkan seluruh karyawan Tuhan, dan seluruh perangkat pelayan lainnya. Tuhan memberkati mereka yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Dan khususnya saat ini pelayan Tuhan, Liturgos Penatua Charles Ahyari, demikian juga Saudara Danang dan Joan Multimedia yang ikut serta di dalam melayani Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian, kini dan selamanya. Oh.